all gone. Who is that? Who are these guys? I'm up the reservation with baggage. You need to throw everything you've got at him. Halo guys, selamat datang di film favorit Geng Gong Movie. Channel ini dibuat untuk membantumu memahami film dengan lebih baik. Jika kamu suka menonton film tapi tidak punya banyak waktu, disinilah tempatnya geng. Di channel ini kamu akan menemukan ringkasan cerita lengkap dengan penjelasan yang menyeluruh. Kamu juga bisa menonton film seru yang dirangkum hanya dalam beberapa menit saja geng. Atau menemukan film yang pas untuk malam santaimu. So, selamat menonton, check it out. Selamat datang kembali di Geng Gong Movie. Film hari ini adalah film action tahun 2026 berjudul Shelter. Film dibuka dengan kilas balik beberapa tahun sebelumnya. Bayangkan kamu adalah seorang pria yang pernah menjadi senjata paling mematikan milik pemerintah. Seorang pembunuh bayaran elit yang tugasnya menghabisi target tanpa jejak, yang bernama Michael Mason. Ia adalah bagian dari agen rahasia elit di pemerintahan Inggris, yang bekerja untuk unit operasi gelap pemerintah. Unit ini bergerak di bayang-bayang, menjalankan misi rahasia yang bahkan tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi negara. Pembunuhan rahasia terhadap target yang dianggap berbahaya bagi negara. Michael terkenal sebagai pembunuh paling efektif dalam tim tersebut. Michael adalah yang terbaik di antara mereka. Cepat, dingin, dan selalu menyelesaikan misinya. Namun, suatu hari ia menyadari bahwa organisasi tempatnya bekerja mulai menyalahgunakan kekuasaan. Semuanya berubah dan mulai melanggar batas. Target yang mereka incar bukan lagi penjahat berbahaya, melainkan orang-orang yang dianggap mengancam kepentingan politik tertentu, bahkan membunuh orang yang sebenarnya tidak bersalah demi kepentingan politik tertentu. Saat ia menolak menjalankan satu misi pembunuhan tersebut, Michael justru dianggap pengkhianat oleh organisasinya, dan keputusan itu membuatnya menjadi musuh bagi organisasinya sendiri. Untuk bertahan hidup, ia memalsukan kematiannya dan menghilang. Beberapa tahun kemudian, Michael pergi jauh dari peradaban dan mulai hidup sendirian di pulau terpencil di Skotlandia. Untuk bertahan hidup, Michael memalsukan kematiannya dan menghilang dari dunia lama. Ia menjalani kehidupannya yang sangat sederhana. Ia memperbaiki kapal, memancing ikan, dan hidup menjauh dari teknologi. Tidak ada internet, tidak ada alat komunikasi, dan tidak ada orang lain. Tujuannya hanya satu, menghilang dari dunia lama. Michael percaya masa lalunya sudah selesai dan hanya ingin satu hal, melupakan masa lalu. Tapi kenyataannya belum. Masa lalu selalu menemukan jalannya kembali. Suatu malam terjadi badai besar menghantam laut di sekitar pulau itu. Di tengah hujan dan gelombang besar, Michael melihat sebuah perahu kecil hampir tenggelam. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menyelam mengecek perahu tersebut. Di dalam perahu itu, Michael menemukan seorang gadis kecil bernama Jessie. Michael menyelamatkannya dan membawa gadis itu ke rumahnya dan mencoba menenangkannya. Namun perlahan ia menyadari bahwa Jessie bukan sekadar anak yang tersesat. Jessie sedang melarikan diri. Jessie ternyata anak dari seorang ilmuwan. Ayahnya baru saja dibunuh oleh kelompok misterius. Kelompok itu sedang mencari Jessie karena ia tanpa sadar membawa sesuatu yang sangat penting.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Saat menyelamatkan Jesse di tengah badai, Michael terpaksa menggunakan peralatan komunikasi lama miliknya. I'm off the reservation. Okay, I'll be there. Sinyal tersebut ternyata terdeteksi oleh organisasi yang dulu ia tinggalkan. Mantan komandannya mengetahui satu hal yang mengejutkan, bahwa Michael masih hidup. Dan bagi organisasi tersebut, itu adalah masalah besar. Mantan komandannya segera mengirim tim pembunuh elit ke pulau itu dengan satu perintah. Habisi dia. Mantan komandannya segera mengirim tim pembunuh elit langsung ke pulau tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum pulau itu didatangi oleh sekelompok tentara bayaran bersenjata lengkap. Sekelompok tentara bayaran datang. Mereka mencoba menyerang rumah Michael pada malam hari, berharap bisa membunuh Michael secara diam-diam. Get in the bathroom. Lock the door. Don't make a sound. Do it, Jesse. Namun mereka tidak menyadari satu hal. Michael Mason mungkin sudah lama pensiun, tapi naluri membunuhnya tidak pernah hilang. Michael Mason masih sama mematikannya seperti dulu. Yang terjadi berikutnya adalah serangkaian pertarungan brutal. Michael menggunakan jebakan, strategi, dan keahliannya dalam pertarungan jarak dekat untuk mengalahkan satu persatu para penyerang dengan perkelahian tangan kosong dan tembak-menembak. Ketika semuanya selesai, tubuh para pembunuh berserakan di sekitar rumahnya. Namun mereka tidak menyadari satu hal. Michael Mason mungkin sudah lama pensiun, tapi naluri membunuhnya tidak pernah hilang. Michael Mason masih sama mematikannya seperti dulu. Yang terjadi berikutnya adalah serangkaian pertarungan brutal. Ayah Jesse adalah ilmuwan yang menciptakan teknologi enkripsi data militer yang sangat kuat. Teknologi ini sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah karena dapat membuka akses ke berbagai sistem intelijen dunia, mengakses data intelijen global, memanipulasi sistem militer, mengendalikan operasi rahasia dunia. Michael sadar Jesse adalah target utama. Sebelum dibunuh oleh sekelompok orang misterius, ayahnya Jesse sempat menyembunyikan kunci akses teknologi tersebut pada sebuah perangkat kecil yang tanpa sadar dibawa oleh Jesse. Dan sekarang orang-orang yang membunuh ayahnya sedang mencari dan memburunya. Menyadari Jesse juga dalam bahaya, Michael memutuskan meninggalkan pulau itu dan membawa Jesse ke daratan untuk mencari bantuan dan perlindungan. Perjalanan mereka berubah menjadi pelarian panjang yang penuh aksi. Namun, setiap kali musuh datang, Michael selalu berhasil mengalahkan mereka. Dalam perjalanan itu juga, hubungan antara Michael dan Jesse mulai berubah. Awalnya mereka hanyalah orang asing. Namun perlahan Michael mulai melihat Jesse seperti anak yang harus ia lindungi. Sementara Jesse melihat Michael sebagai satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Namun konflik terbesar datang ketika Michael bertemu dengan seseorang dari masa lalunya.
Seorang mantan rekan yang dulu ia percayai dan menganggap sebagai sahabat, namun ternyata semuanya hanyalah jebakan. Rekan lamanya kini bekerja untuk organisasi tersebut. Tujuannya adalah menangkap Jesse hidup-hidup. Pertarungan antara dua mantan agen elit pun tidak bisa dihindari. Duel mereka brutal dan emosional karena keduanya dulu pernah berjuang bersama. Pada akhirnya, Michael berhasil mengalahkannya. Namun, kemenangan itu membuatnya sadar akan satu hal penting. Selama organisasi ini masih ada, Jesse tidak akan pernah aman. Karena itu, Michael membuat keputusan terakhir. Alih-alih terus melarikan diri, ia memutuskan untuk menyerang langsung sumber masalahnya, yaitu markas besar operasi rahasia organisasi tersebut. Michael memutuskan menghadapi mereka langsung. Ia menyerang markas operasi rahasia organisasi tersebut. Michael menyusup ke fasilitas tersebut dan menghabisi para penjaga satu persatu. Tembakan dan pertarungan jarak dekat terjadi di sepanjang koridor markas. Akhirnya, Michael sampai pada orang yang paling bertanggung jawab atas semuanya. Mantan komandannya, orang yang dulu memimpin unit, memerintahkannya menjalankan semua pembunuhan tempat Michael bekerja. Dalam percakapan terakhir mereka, sang komandan mengungkap bahwa organisasi itu kini telah dikendalikan oleh kekuatan politik yang jauh lebih besar. Bagi mereka, orang seperti Michael hanyalah alat. Jesse akhirnya bebas dari ancaman. Di akhir film, Michael mengantar Jesse ke tempat yang aman bersama orang-orang yang bisa melindunginya. Sebelum berpisah, Jesse bertanya padanya satu pertanyaan sederhana. Apakah Michael akan kembali menjalani hidup normal? Michael tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berjalan pergi. Adegan terakhir memperlihatkan Michael meninggalkan kota sendirian, kembali menjadi pria tanpa identitas yang hidup di bayang-bayang. Karena bagi orang seperti Michael Mason, masa lalu mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk video lainnya. See you and bye!